Mungkin saya cerita sedikit ya. OSS itu sebetulnya super gimmick. Ya, ini patut kita buka sedikit lebih lebar ya kepada publik. Itu sebenarnya jilatan yang luar biasa kepada Pak Presiden oleh seorang pejabat senior yang saking seniornya saya tidak bisa membantah. CEO Kapten Timnas Anies Baswedan Mohaimin Iskandar, Thomas Limbong, menjawab tudingan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait sistem perizinan berusaha terintegrasi atau OSS. Menurutnya, OSS adalah super gimmick yang merupakan program untuk menjilat kepada presiden. Hal itu dilakukan oleh sosok seorang menteri senior yang saking seniornya, Tom mengaku tidak berani membantah. Janji-janjinya adalah, jika pemerintah bisa menurunkan waktu perizinan usaha dari 7 hari ke 4 jam, kenapa tidak bisa diturunkan lagi dari 4 jam ke 5 menit? Menurutnya, itu adalah ide yang sangat konyol. Terbit izin dalam 5 menit, itu hal yang terlalu ekstrim. Mungkin saya cerita sedikit ya. OSS itu sebetulnya super gimmick. Ya, ini patut kita buka sedikit lebih lebar ya kepada publik. Itu sebenarnya jilatan yang luar biasa kepada Pak Presiden oleh seorang pejabat senior yang saking seniornya saya tidak bisa membantah. Ya. Jadi janjinya itu adalah kalau kita bisa menurunkan waktu penerbitan izin dari 7 hari menjadi 4 jam. Kenapa nggak bisa turun lagi dari 4 jam menjadi 5 menit? Ya, itu kan sebuah ide yang sangat konyol. Ya, ide terbit izin dalam 5 menit. Ya kan? Jadi terlalu ekstrim. Tidak mungkin. Tidak mungkin, ya kan? Izin 5 menit anak kita minta izin untuk ke konser aja kita mikir berhari-hari kan? Ya kan? Apalagi terbit izin usaha. Ya. Tom lalu mengibaratkan anak saja jika izin mau pergi ke konser, orang tua memikirkannya bisa berhari-hari. Tom lalu menjelaskan OSS dibangun pada tahun 2018. Visi OSS sebenarnya oke, yaitu mengintegrasikan semua proses-proses perizinan di 34 kementerian, puluhan lembaga non-kementerian, 38 provinsi, dan 560 lebih kota dan kabupaten. Tapi upaya yang begitu ambisius, yaitu dengan mendigitalisasi semua dan mengintegrasikan semua, tentu pekerjaan yang butuh waktu skala puluhan tahun, tidak bisa instan atau dikerjakan 1-2 tahun. Dan saat ia dicukupkan menjadi menteri pada tahun 2019, ia tidak memiliki waktu yang cukup untuk menggarap semua itu. Nah kemudian begini, visi OSS itu sebenarnya oke. Ya, yaitu mengintegrasikan semua proses-proses perizinan di 34 kementerian, puluhan lembaga non kementerian, ya 34 sekarang 38 pemerintah provinsi, 560 lebih pemerintah kabupaten kota, ya. Tapi upaya yang begitu ambisius ya, jadi mendigitalkan semua, kemudian mengintegrasikan sistem-sistem digital masing-masing, ya itu udah pasti pekerjaan puluhan tahun, ya, bukan kerjaan 1-2 tahun, ya kan. Jadi Pak Presiden, menteri-menteri dan saya meluncurkan OSS itu di 2018, ya saya selesai menjabat di 2019, ya nggak mungkin selesai dalam setahun lah. Ya. Tapi akhirnya sampai sekarang selesai tidak Pak? Bahkan setelah 6 tahun berlalu, investor mengaku sistem tersebut masih berantakan. Terkait dengan Menteri Investasi sekarang, yaitu Bahlil Lahadalia, ia mengaku prihatin dan kasihan karena pemerintah tidak fokus ke arah sana. Hal itu terlihat dari segi anggaran dan infrastrukturnya. Tom lalu mengutip statement Bahlil di media, anggaran negara 1 triliun tidak cukup untuk mengcover sistem se-Indonesia. Bahlil bahkan sampai terucap, OSS sekarang seperti mobil Avanza second, jadi tidak seperti mobil Mercy. Tom mengaku setuju dengan statement Bahlil, karena pemerintah memang tidak fokus di sana. Pertama, udah pasti tidak selesai, ya. Dan bahkan saya dengar dari berbagai investor masih sangat berantakan, ya. Tapi bagi saya itu bukan salahnya Pak Bahlil juga. Saya malah kesian dengan Pak Bahlil ya. Jadi mungkin bisa ditayangkan mungkin tadi sudah ditayangkan ya. Ada satu slide pernyataan Pak Bahlil bahwa ya dengan anggaran cuma segitu ya nggak sampai 1 triliun ya untuk sistem perizinan se-Indonesia ya sulit begitu ya, bahkan Pak Bahlil menggunakan kata-kata OSS sekarang itu seperti Avanza second. Ya kan, bukan seperti Mercy gitu ya. Dan itu beliau betul, saya setuju dengan itu. Ya, jadi memang pemerintah tidak pernah menganggarkan OSS itu dengan serius seperti disampaikan oleh Pak Bahlil September 4 bulan yang lalu ya.
Tom juga membantah tudingan jika ia memangkrakkan proyek 760 triliun. Ia mengaku tidak sehebat itu membuat mangkrak proyek besar hanya selama 3 tahun atau 4 tahun di kabinet Jokowi. Ia meminta agar publik menilai statement tersebut, kira-kira mungkin atau tidak. Sekali lagi, terima kasih sekali atas kehormatan yang luar biasa. Ya. Saya bisa menyampaikan saya tidak sehebat itu. Ya, saya bukan seorang individu yang dengan sendiri bisa menciptakan 780 triliun proyek mangkrak dalam hanya 3 tahun di BKPM atau 4 tahun di kabinet. Tapi nanti sekali lagi biar publik yang menilai. Ya. Ia lalu menyindir Luhut dengan halus. Selama ia menjadi menteri, Luhut Binsar Panjaitan kerap membantunya. Apalagi saat menjadi Menteri Investasi, ia mengaku bisa mengukulkan proyek investasi sebesar 40 triliun untuk pembangunan komplek petrokimia di Cilegon, itu dibantu oleh Luhut. Peletakan batu pertamanya pada Desember 2018. Setahun kemudian, usai Tom Lembong turun dan Bahlil naik, ia mengadakan seremoni merayakan kemajuan tersebut. Jadi beberapa contoh di mana saya sangat terbantu oleh beliau ya. Saat misalnya menggandeng Lotte Chemical ya untuk berinvestasi 40 triliun rupiah ya untuk bangun komplek petrokimia di Cilegon. Ya. Itu kita peletakan batu pertama di Desember 2018. Kemudian setahun kemudian Pak Bahlil mengadakan semacam seremoni ya kan, untuk juga merayakan kemajuan tersebut. Ya, jadi itu contoh di mana saya sangat dibantu oleh Pak Luhut. Ia menyindir mana mungkin seorang yang baru menjadi menteri 1 tahun bisa mengukulkan investasi sebesar itu. Tom lalu melanjutkan, pada era ia menjadi Menteri Investasi, saat itu ia mengaku memperjuangkan tax holiday. Kurang dari 6 bulan kemudian, Hyundai, perusahaan otomotif asal Korea, dan pemerintah diwakili oleh Bahlil melakukan penandatangan kontrak investasi. Artinya, estafet dirinya dan selanjutnya dalam meraih investor ke Indonesia jalan. Apa yang diperjuangkan pada periode pertama berbuah hasil saat Bahlil baru 1 bulan menjabat sebagai Menteri Investasi. Ya, kemudian kedua juga Hyundai otomotif, ya kan? Itu disepakati antara Pak Presiden Jokowi dengan waktu itu Vice Chairman Hyundai Chong Il-sung waktu kunjungan kenegaraan ke Korea di September 2018. Ya kan, kemudian saya masih memperjuangkan insentif pajak tax holiday bagi Hyundai di Juli 2019. Ya kan, kemudian nggak sampai 6 bulan kemudian BKPM, Pak Bahlil dan Hyundai tekan kontrak investasi. Ya, jadi estafetnya kan jalan. Ya, jadi yang kita finalkan di periode pertama, kemudian akhirnya ditandatangan lah oleh Pak Bahlil sebulan setelah beliau menjabat. Ia mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi karena telah diberikan kesempatan untuk mengabdi kepada bangsa Indonesia. Ia menekankan bahwa semua itu kuncinya adalah teamwork antara kementerian satu dengan kementerian yang lain. Ya, jadi sekali lagi saya sangat bersyukur atas berbagai kontribusi yang saya diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan atau membangun bagi negara. Dan sekali lagi semua itu teamwork. Ya, jadi mulai dari Pak Luhut sampai Pak Darmin Menko Ekonomi sampai Pak Saleh Husin dan Pak Erlangga sebagai Menteri-Menteri Perindustrian. Ya, di periode pertama itu keberhasilan kita bersama ya, termasuk juga Pak Luhut.